panjenengan adalah membawa misi perdamaian, membawa misi kejayaan. Kalau kita ini memaknai apa yang seharusnya kita lakukan di sini, memang agama bisa dilogikakan, agama tidak bisa dilogikakan. Mengapa kita ini jauh-jauh datang dari Indonesia, datang ke sini hanya melempar batu? Apa makna itu? Filosofi yang luar biasa yang harus kita perjuangkan kita ini. Alangkah bahagia dan bahagianya kita semua di Indonesia, khususnya di Ponorogo. Begitu kita hadir di tanah suci, begitu kita hadir di Makkatul Mukarramah, engkau sampai nekatnya, bersemangatnya luar biasa. Ada mulai pada waktu pukul berapa? Pukul 12, tapi panjenengan hadir jam 10 sore hari. Kenapa kalau seandainya panjenengan tidak jam 10 bisa hadir, panjenengan tidak akan tempat untuk di Masjidil Haram. Alangkah indahnya dan bahagianya ketika panjenengan bisa membawa misi ini ke Ponorogo, ke Indonesia. Bagaimana panjenengan secara ubudiyah panjenengan memang jempol, tetapi bagaimana panjenengan begitu sosialnya, bagaimana panjenengan wujudkan dalam implementasi, bagaimana panjenengan bisa mengadopsi, bagaimana panjenengan bisa mengadaptasi, dan panjenengan bagaimana bisa mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah momen yang paling tepat, dan ini adalah yang tidak bisa kita ulangi, tidak bisa kita ulang kembali dalam situasi dan kondisi yang sama. Moodnya ini akan berbeda. Maka sebentar lagi, jika kita ini mengambil nafar awal, nanti malam setelah jam 12 jalan 24.00 dipersilakan untuk panjenengan mengambil. Untuk yang pertama, untuk yang kedua kali adalah mula usto atoplah. Maka serangkaian itu nafar awal sudah selesai. Kemudian jam 8 panjenengan langsung persiapan untuk ke pondokan, ke Maktab. Kemudian kita pakai yang namanya seluruh rangkaian ini, tas-tas kita bawa ke Maktab. Setelah itu kemudian kita menunggu komando dari Maktab. Kita berangkat bersama-sama untuk menuju ke Masjidil Haram dalam rangka untuk menunaikan tawaf ifadah. Serangkaian haji kita belum lengkap sebelum sampai kita ini sampai di tawaf ifadah. Bagi yang nafar sani masih menunggu satu malam lagi untuk melakukan nafar awal, wusta dan aqabah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Yukullah Yufurabat, hari ini kita duduk di sini ini bukan tujuan. Makan dan minum bukan tujuan. Bantal dan kasur bukan tujuan. Itu adalah alat bagaimana kita menuju ta'abbud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ini pikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menangis Bapak dan Ibu. Apa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kita lakukan terhadap Bapak dan Ibu kita yang membesarkan kita sampai detik ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan kepada bangsa besar yang Indonesia ini? Orang Arab mengatakan bahwa serpihan surga itu ada di Indonesia. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia tidak bangga terhadap bangsanya sendiri, malah memporak-porandakan? Alhamdulillah kita. Saat inilah kita sudah mengikuti muktamar, kita sudah diwisuda, maka panjenengan dalam sebagai juru selamat, juru perdamaian. Untuk mana? Untuk negara yang tercinta kita ini. Maka labbaik Allahumma labbaik, ku panggil, ku temu, ku hadiri panggilan dari Allah. Ku panggili, ya, ku datangi panggilan dari Allah. Luar biasa. Hari ini kita melakukan seperti ini. Apa makna filosofi daripada ketika kita melontar aqabah, mula, wusta 3 kali? Apa maksudnya? Begitu Nabi Ibrahim ketika mau melakukan apa saja untuk menyembelih daripada putranya, selalu ada setan. Selalu ada setan, selalu ada setan. Maka di sini membunuh orang kafir, musuh
yang nyata itu lebih gampang dibandingkan membunuh musuh yang ada di dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka ketika kita sudah melempar di sana, apa filosofinya itu? Setiap pribadi kita mulai dari lahir itu sudah ada. Bagaimana setan bisa masuk di situ? Begitu kita bagaimana ketika kita ini lahir di sini, di dunia ini, kemudian kita ikrar bersama-sama. Ditanya saat itu Muharram, apakah kamu sanggup untuk naik ke muka bumi? Kita mengatakan, sanggup ya Allah. Bala sahidna ya Allah. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Begitu kita lahir, maka untuk mengingatkan, maka saat itu adalah kemudian diadzankan di telinga kanan dan diqamahkan di telinga kiri. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Keluarga kita, Bapak dan Ibu kita luar biasa senangnya dengan hadirnya panjenengan. Ya, luar biasa. Maka disitulah selalu setan selalu datang di situ. Di awal hadir kita, di situ setan sudah datang. Di pertengahan juga begitu. Ketika kita ini sudah jaya, setan juga terus ada, terus membunuh kita. Ketika kita sudah mati, pulang setelah tobat, maka di situ kita sudah hadir. Jangan kau melafazkan la ilaha illallah. Tapi bagaimana kalian adalah tidak menyebutkan itu, terus selalu mempengaruhi hati-hati kita ini. Maka Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah momen yang tidak akan terulang kembali dalam kehidupan kita semuanya. Walaupun besok ada yang berangkat menunaikan ibadah haji, tetapi moodnya berbeda, situasi dan kondisinya berbeda. Maka Bapak dan Ibu, hari ini harus mengikrarkan untuk menerima dan memberi. Harus menjadi orang yang moderat, menerima perubahan. Jangan sampai terjadi begitu panjenengan ada di sini, panjenengan itu sudah di muktamar, sudah mengikuti pelantikan, panjenengan apa ucapan, perilaku dan tingkah laku dianggap benar oleh masyarakat. Maka harus tasdidun niat panjenengan, harus tasdidun niat di dalam hati kita ini. Apa dan bagaimana contoh yang terjadi ketika kita ini melafalkan adzan? Bagaimana adzan itu baik dan benar, halal dan thayyib dan bahaya. Tapi ketika adzan bagaimana baik dan benar? Mohon maaf, bukan berarti kami adalah lebih baik, kami tidak. Tapi dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengingatkan dalam hal kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Maka sebagai orang yang baru dilantik, orang yang baru mengikuti muktamar, mau menerima moderasi ini, mau menerima moderat ini, kalau hati kita masih sampai detik ini masih al-atos, masih jauh ketika ada masukan-masukan seperti itu tidak mau menerima, apa artinya kita datang di sini? Gak ada artinya. Hari ini kita harus menerima perubahan-perubahan. Hari ini kita harus mengakui kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita harus mengakui bagaimana kehambaan kita. Kita menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dulu panjenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang bagaimana kata Allahu Akbar? La ilaha illallah. Masuk di sini. Bagaimana masuk di sini? Tidak hanya sebuah kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, rasanya tidak ada. Ibaratkan ibu-ibu ketika masak, gak ada fotonya, tidak ada gurihnya, tidak ada nikmatnya sama sekali. Ketika panjenengan bisa menikmati ini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mengucapkan la illallah harus betul. Jangan berpikir duta-duta sebagai orang yang paling benar setelah panjenengan pulang ke Indonesia. Ini tolong kelihatan sepele Bapak dan Ibu. Tetapi ini adalah dasar bagi kita bagaimana panjenengan menjadi insan kamil, orang yang sempurna, karena panjenengan sudah menyempurnakan seluruh rangkaian
Inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Tolong itu dipotong menjadi Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'ansilhu wa in kana fil ardi fa'akhriju wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana mu'assaran fayasirhu. Ya Allah, apabila rezeki saudara-saudara kami ini adalah masih jauh, ya Allah, dekatkanlah. Apabila masih di dalam bumi, ya Allah, keluarkanlah. Apabila masih di atas langit, ya Allah, turunkanlah. Apabila masih haram, ya Allah, maka ya Allah, bersihkanlah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana. Ya Allah, turunkanlah rezeki saudara-saudara kami seperti turunnya hujan, ya Allah. Agar kau panjenengan menyampaikan pesan-pesan ini dengan haribaan panjenengan. Aku yakin, ainul yakin, panjenengan akan luar biasa dan panjenengan akan diterima doa kita. Ampun wonten bapak dan ibu, kongko dorongku, Pak, nyuwun sampaiipun donga. Angsal menjawab panjenengan pripun? Pak, Bu, niki sampun kula dongani. Ketika jawaban itu yang muncul, maka ini akan menyampaikan kesan yang mendalam terhadap para peziarah ini. Sama ketika panjenengan ketika ziarah orang yang berangkat haji, kemudian panjenengan Pak bilbar kadoanipun, Pak ngapunten ninggal pun